Dikisahkan secara turun-temurun, suatu hari Jaka Tarub berburu di suatu kawasan hutan yang terdapat sebuah telaga. Ketika melintas di telaga tersebut, Jaka Tarub melihat 7 bidadari yang sedang mandi dan bermain-main dengan air telaga. Jaka Tarub kemudian mengambil salah satu selendang yang disimpan di tepian telaga. Selendang tersebut adalah milik salah satu dari 7 bidadari yang tak menyadari jika Jaka Tarub berada di sekitar telaga. Setelah selesai mandi dan bermain-main, 7 bidadari tersebut mengambil selendang yang mereka simpan, yang sepertinya bisa dikatakan jika selendang tersebut adalah alat bagi mereka untuk bisa kembali ke kayangan. 6 bidadari berhasil menemukan selendang mereka dan segera kembali ke kayangan. Namun salah satu bidadari yang selendangnya diambil oleh Jaka Tarub tak bisa kembali ke kayangan bersama bidadari lainnya. Di saat panik karena berada di lokasi yang bukan tempat tinggalnya, Jaka Tarub muncul menolongnya. Bidadari yang kemudian diketahui bernama Dewi Nawangwulan bersedia ikut pulang bersama Jaka Tarub ke rumahnya. Kemudian akhirnya keduanya menikah dan mendapatkan seorang putri bernama Dewi Nawangsih. Selama hidup berumah tangga, Dewi Nawangwulan terlihat bahagia dan selalu memakai kesaktiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebutir beras bisa dimasaknya menjadi sebakul nasi. Suatu hari Jaka Tarub melanggar larangan Dewi Nawangwulan untuk tidak membuka tutup penanak nasi. Sebab perbuatan Jaka Tarub tersebut, kesaktian Dewi Nawangwulan menjadi hilang. Sejak saat itu, Dewi Nawangwulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Dewi Nawangwulan menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Dewi Nawangwulan pun marah mengetahui jika suaminya lah yang telah mencuri selendangnya. Dewi Nawangwulan kemudian kembali ke kayangan dan bersedia turun ke bumi hanya untuk menyusui Dewi Nawangsih yang terbilang masih bayi. Perjalanan sore hari ini cukup menyenangkan. Sepanjang jalan cuaca cerah menuju ke arah pantai Parangtritis. Kepadatan lalu lintas juga mulai terlihat karena telah memasuki musim liburan. Dan di tengah cuaca lembab ini, sepertinya asik untuk mengunjungi sebuah tempat yang sejuk, tenang dan penuh gemericik air. Aku pun segera menuju ke sebuah tempat yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan nama Sendang Beji. Sendang bisa dimaknai sebagai sumber mata air. Jadi bisa dikatakan jika Sendang Beji adalah sumber mata air Beji. Letaknya berada di ketinggian Pegunungan Sewu, Gunung Kidul, tak begitu jauh dari situs Gumbirowati yang pernah ditayangkan pula di Senyum Indonesia. Posisinya juga tak begitu jauh dari pantai Parangtritis dan juga Gua Langse. Secara administratif, Sendang Beji ini terletak di Padukuhan Parangrejo, Desa Giricati, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mungkin ada yang bertanya, ngapain sih mendatangi tempat seperti itu? Masing-masing orang punya alasan dan argumennya sendiri, dan aku tak ingin menggubris alasan mereka. Dan sebagian orang pula mungkin menggolongkan hal tersebut sebagai kegiatan melestarikan kearifan lokal. Namun aku sendiri tak pernah cocok dengan istilah kearifan lokal. Bagiku, apapun peninggalan tradisi merupakan kearifan universal, karena sifatnya tak hanya lokal, namun lebih luas lagi. Semisal sendang atau mata air, air adalah sumber dari kehidupan. Jika tak dirawat maka bisa terbayang kesulitan hidup tanpa air. Maka bagiku bukanlah sebuah kesalahan jika memuliakan unsur-unsur yang menjadi sumber kehidupan, termasuk mata air. Jika kemudian ada pihak yang menyalahkan, ya silakan saja, sepanjang tidak mengganggu kearifan universal dan juga tanpa mereka punya cara lain untuk melestarikan kearifan universal tersebut. Dan inilah jalan menuju ke arah Sendang Beji, didominasi oleh jalan yang menanjak dan sangat padat di hari libur, karena banyak objek wisata baru di sekitar lokasi. Namun sayang sekali ada sebuah kebodohan yang aku lakukan, yaitu aku lupa mengosongkan memory cardku hingga tak bisa mengabadikan jalur menuju ke arah jalan utama secara penuh. Dan tak lama tibalah aku di Sendang Beji. Sendang atau mata air Beji merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para pejalan spiritual di sekitaran pantai Parangtritis. Kabarnya pengunjung tak hanya berasal dari Pulau Jawa saja, melainkan juga dari luar Pulau Jawa. Sendang tersebut diyakini dapat membuat perempuan awet muda dan cantik dengan cara membasuh muka atau mandi dengan air sendang. Mungkin hal tersebut ada keterkaitannya dengan cerita turun-menurun mengenai Dewi Nawangwulan dan Jaka Tarub. Kunjungan paling ramai biasanya pada malam Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon. Pada malam tersebut, pengunjung mencapai puluhan hingga bisa mencapai ratusan orang. Untuk sampai di mata air ini, pengunjung harus melewati jalan setapak, namun juga bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan ketika memasuki Sendang, pengunjung akan disambut dengan pelataran batu dan lebatnya pohon tua yang dibalut kain putih. Sebuah arca Ganesha berlumut dan berbalut kain masih terlihat kokoh di bagian atas Sendang. Tidak ada yang tahu kapan persisnya peletakan arca tersebut. Sebagian orang menduga kawasan ini dahulunya adalah pusat peradaban Hindu. Hal ini diperkuat dengan adanya situs Pesanggerahan Gumbirowati, bangunan peribadatan yang dianggap milik umat Hindu zaman dahulu yang memang berada tak jauh dari Sendang Beji. Masih terbilang satu komplek dengan area Sendang Beji. Di lokasi ini juga ada kolam pemandian tertutup yang disediakan bagi para pengunjung jika ingin mandi ataupun sekedar membasuh wajah. Banyak pengunjung yang mempercayai jika membawa pulang air sendang untuk diminum juga baik bagi kesehatan, bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Meski berada di musim kemarau panjang, debit air Sendang Beji tidak mengalami penyusutan yang drastis. Air dari Sendang Beji ini juga digunakan bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar, juga sebagai sarana pengairan untuk mengairi sawah dan tegalan ataupun ladang.
Di dekat mata air terdapat beberapa prasasti Trisoka yang ada di sejumlah titik sendang beji. Salah satunya yang bertuliskan Ngudi Sejatining Becik, Gayuh Urip Kepeneran, Berbudi Bowo Leksono. Maksud dari prasasti yang juga sebuah kata-kata pengingat adalah selalu berusaha mencari kebenaran sejati, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup yang tepat dan berjiwa besar. Setelah agak sepi, barulah aku kemudian berdiam sejenak di sendang beji, mengaturkan rasa terima kasih kepada Sang Gusti Maha Kuasa atas air yang tak pernah surut dan bermanfaat bagi kehidupan.